Kalau punya pete Cina di rumah, cobain dah dimasak menu satu ini. Pasti nggak tahu deh berapa kali kalau nambah-nambah nasi. Pertama-tama pete Cinanya mau aku cuci bersih dulu ya. Nah, untuk teman pete Cinanya di sini aku pakai ikan asin. Ini direndam aja dulu. Lanjut aku mau siapkan dulu bumbu halusnya. Di sini aku pakai cabai merah dan bawang jahat, ditambahkan dengan garam. Ini diulek aja sampai dia benar-benar halus kayak gini ya. Kalau udah halus tinggal sisihkan dulu. Lalu aku mau goreng dulu ikan asinnya, digoreng sampai dia kering kayak gini ya. Kalau udah kecoklatan angkat lalu tiriskan. Tumis cabai merah dan juga tomatnya sampai dia benar-benar layu kayak gini. Kalau udah layu tinggal dimasukin aja pete Cinanya tadi. Diaduk-aduk sampai dia benar-benar tercampur merata. Kalau udah tercampur merata tinggal diberi bumbu aja. Di sini aku cuma pakai penyedap rasa aja ya. Terus diaduk-aduk sampai dia tercampur merata. Kalau udah ini tinggal dimasukin aja ikan asinnya. Koreksi rasa dan ini tinggal disajikan aja. Ini tuh benar-benar enak banget dan juga bakal nama-nama nasi. Yuk cobain di rumah. Onde-mande, udah lama banget kayaknya nggak masak menu satu ini. Kebetulan mertua suami lagi bawain oleh-oleh dari kampung, jadi mau call aja deh jadi kayak gini. Nah, pertama-tama ayam yang udah aku bakar ini aku potong-potong kan sesuai dengan selera aja ya. Kalau semuanya udah kepotong, ini tinggal dipindahkan aja ke dalam wadah dan ditambahkan dengan air. Ini dicuci sampai dia benar-benar bersih ya. Lakukan sampai berulang kali sampai airnya bening kayak gini. Kalau udah tinggalkan dulu. Lanjut aku mau peras dulu kelapa parutnya. Kalau kalian lagi majer bisa minta tolongin sama abang-abang yang jualannya ya. Nah, ini ditambahkan dengan air panas, terus diperas-peras sampai kayak gini ya. Kalau udah ini tinggal disaring aja. Lakukan sampai berulang kali sampai hasil santannya sebanyak ini. Kalau udah ini tinggal dimasukin aja semua bumbu yang udah aku haluskan. Untuk bagian bumbunya udah aku tulis di bagian atas ya. Tambahkan daun aromatik juga cabai rawit. Ini diaduk sampai dia tercampur merata dan mendidih. Kalau udah mendidih tinggal dimasukin aja ayam kampungnya. Diaduk-aduk sampai dia tercampur merata. Kalau udah tinggal dimasukin aja sesening. Di sini aku pakai garam. Terus ini diaduk-aduk sampai dia menimbulkan minyak ya. Kalau untuk ayam kampung di sini aku masak selama 2 jam biar nanti dagingnya nggak alot. Nah, ini dia gulai ayam kampungnya udah bisa disajikan, dimakan dengan nasi hangat, disiram dengan kuah yang super kental dan juga ayamnya yang lembut di bagian dalam. Ini tuh benar-benar bikin lagi. Yuk cobain di rumah. Bukan ayam geprek tapi hanya bermodalkan dengan telur udah bisa jadi menu yang paling enak banget. Pertama-tama telur yang udah aku pecahin tinggal dikocok lepas dan digoreng ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Jangan lupa dibolak-balik ya. Kalau udah matang tinggal dibagi jadi 4 aja. Terus aku juga mau siapkan dulu tepung keringnya. Di sini aku pakai tepung terigu dan juga tepung sajiku. Ambil 2 sendok tepung, tambahkan dengan air secukupnya aja. Ini diaduk sampai dia cair kayak gini ya. Kalau udah tenggelamkan aja telurnya, baru kita baluri dengan tepung keringnya. Lakukan 2 kali pencelupan dan 3 kali penampungan. Jangan sampai ditekan-tekan ya biar hasilnya kriwil. Biar nggak hasilnya bantet, langsung aja digoreng ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Lakukan sampai semua adonannya habis. Kalau adonannya udah habis jangan lupa dibolak-balik ya biar matangnya merata. Kalau udah kuning kemasan kayak gini tinggal diangkat lalu ditiriskan. Nah, kalau ada geprekan pasti ada sambalnya dong. Nah, sambalnya itu gampang banget, ada cabai setan dan juga bawang baik. Ini diulek aja kasar kayak gini ya. Tinggal dibumbui aja dengan garam dan kaldu bubuk, diaduk-aduk sampai dia tercampur merata dan tinggal disiram aja dengan minyak panas. Kalau berasa minyaknya masih kurang boleh ditambahin dan ini tinggal diaduk-aduk aja. Nah, ini telurnya tinggal digeprek-geprek aja dan dibaluri dengan sambalnya tadi. Kalau udah ini tinggal ditambahkan aja dengan lalapan tomat, mentimun dan juga sayur kol. Dimakan dengan nasi hangat kayak gini aja udah enak banget. Ada pedas, gurih dan juga bikin nagih. Ya cobain di rumah. Dikasih bocoran sama mama mertua kalau masak jengkol yang benar itu harus dicampurkan dengan teh dan juga kopi. Karena aku penasaran jadi langsung aja aku cobain. Nah, jengkol yang udah aku rebus tinggal direndam dan aku tokok-tokok kayak gini ya sampai dia pipih kayak gini. Tadi di pasar aku juga ketemu daun singkong. Jadi daun singkongnya tinggal aku petik-petikin kayak gini ya. Kalau udah ini tinggal dicuci bersih. Kalau untuk ikan terinya tinggal dibuang ee-nya dan juga dicuci bersih. Kalau untuk bumbu halusnya apa aja yang aku pakai udah aku tulis di bagian atas ya. Kalau udah halus tinggal dimasukin aja ke dalam wajan, ditambahkan dengan cabai giling. Masukkan daun salam, daun jeruk, batang serai dan juga daun kunyit biar makin pedas pol. Aku tambahkan juga cabai rawit dan ini tinggal disiram aja dengan santan dan air secukupnya aja. Diaduk-aduk biar nggak pecah santan. Kalau udah menimbulkan minyak tinggal dimasukin aja jengkol, dimasak sampai empuk baru tinggal dimasukin ikan terinya. Ini tinggal dibumbui aja dengan garam, kaldu bubuk. Ini diaduk-aduk sampai dia tercampur merata ya. Kalau udah tercampur merata tinggal dimasukin aja daun singkongnya. Diaduk-aduk sampai daun singkongnya layu. Kalau udah menimbulkan minyak dan mengering kayak gini koreksi rasa dan tinggal disajikan aja deh. Nah, ini dia sambal lado tanaknya udah matang. Ini tinggal disajikan aja dengan nasi hangat dan lalapan mentimun, pedas, gurih dan juga bikin nagih. Ya cobain di rumah.
Gak nyangka banget ternyata di luar prediksi BMKG kalau beras dicampurkan dengan sarden kayak gini tuh bisa jadi makanan yang enak banget loh. Apalagi ini cocok banget buat aku yang lagi majaran sekarang ini. Cuma modal cemplang-cemplang semua bahan yang udah aku siapkan ditambahkan dengan air. Ini tinggal diaduk-aduk aja biar tercampur merata dan dimasak seperti masak nasi biasa ya. Sambil menunggu nasinya matang, di dalam wadah lain aku mau siapkan dulu tepung serbaguna, terus ditambahkan dengan air. Ini diaduk-aduk sampai tercampur merata, tambahkan dengan daun bawang. Ini disisihkan dulu. Lanjut di sini aku mau potong dulu tahunya. Di sini aku pakai tahu 2 buah aja, terus dipotong-potong menjadi dadu kayak gini. Kalau udah tinggal dimasukin aja ke dalam adonannya, diaduk-aduk sampai dia tercampur merata. Nah, ini tinggal dimasukin aja ke dalam minyak yang udah aku kompori. Jangan lupa dibolak-balik ya. Kalau udah matang kayak gini tinggal diangkat lalu ditiriskan. Nah, ini dia nasinya udah matang, tinggal diaduk-aduk aja sampai dia tercampur merata kayak gini. Ini seriusan wanginya tuh harum banget dan ini tinggal disajikan aja dengan lalapan mentimun dan juga tahu tadi. Seriusan ini nggak amis sama sekali. Yuk cobain di rumah. Kemarin dapat bocoran dari Ibu RT, katanya telur yang polos ini bisa jadi glowing banget dengan cara masak seperti ini. Pertama-tama airnya aku mau campurkan dulu dengan marinasi, lada, kecap dan juga teh. Diaduk-aduk sampai dia tercampur merata. Kalau udah mendidih tinggal dimasukin aja bawang putih bubuk, diaduk-aduk baru kita masukin telur yang polos tadi. Nah, ini dimasak selama 15 menit. Kalau udah berubah warna menjadi glowing kayak gini, ini tinggal disajikan aja. Dimakan kayak gini aja udah enak banget loh, apalagi kalau pakai nasi. Yuk cobain di rumah. Yang lagi gak nafsu makan, cobain deh nonton video satu ini. Karena kalau dari menu satu ini bakal gak tahu deh berapa kali nambah nasi. Nah, pertama-tama jengkol yang udah aku lupasin, aku mau goreng langsung ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Nah, untuk kulitnya tinggal dibuang aja. Kalau udah matang tinggal diangkat lalu tiriskan dan direndam aja ke dalam air dingin. Lalu aku mau goreng dulu ikan terinya sampai mengering kayak gini ya. Kalau udah angkat lalu tiriskan. Di wajan lain aku mau rebus dulu kol dan juga cabai merah. Sambil menunggu empuk, aku mau tokok-tokok dulu jengkolnya sampai pipih kayak gini ya. Kalau udah ini tinggal disisihkan. Kembali ke wajan, ini udah matang tinggal diangkat lalu ditiriskan. Pindahkan ke batu ulek, ini tinggal ditambahkan dengan garam. Ini diulek sampai dia halus kayak gini ya. Kalau udah halus tinggal dimasukin aja jengkol yang udah kita pipihkan tadi. Diaduk-aduk sampai dia terbaluri dengan cabai. Kalau udah tinggal dimasukin aja ikan terinya dan ini tinggal diaduk-aduk aja sampai dia tercampur merata. Tambahkan sedikit kaldu bubuk. Ini diaduk-aduk aja sampai dia tercampur merata. Kalau udah tinggal disiram aja dengan minyak panas. Nah, gimana lihatnya aja udah bikin lapar ya. Nah, ini dia tinggal disajikan aja dengan nasi hangat, ditambahkan dengan telur dadar dan juga sayur kol yang udah direbus tadi. Pokoknya ini tuh endol banget. Aku saranin deh yang lagi gak nafsu makan, cobain di rumah. Menu ini bukan cuma enaknya doang, tapi bahannya yang simpel dan juga mudah didapat. Modal 10.000 udah bisa makan enak nih. Nah, pertama-tama tahunya yang udah aku goreng sampai berkulit kayak gini ya. Kalau udah tinggal diangkat lalu tiriskan. Lalu aku mau tumis dulu bawang merah, bawang putih. Kalau udah wangi tinggal dimasukin aja togenya. Jangan lupa dibumbui dengan garam dan juga sauri saus tiram. Diaduk-aduk sampai dia tercampur merata. Kalau udah tercampur merata tinggal dimasukin aja tahunya. Nah, kalau aku lebih suka ada crunchy-nya, jadi masaknya jangan terlalu lama-lama. Ini udah matang tinggal disajikan aja. Nah, ini dia modalnya cuma 10.000 udah bisa masak enak nih. Yuk cobain di rumah. Kalau di resto harganya sekitar 4-50-an. Karena aku kaum mending lebih baik aku bikin sendiri aja deh. Bisa dapat untuk makan sekeluarga. Nah, pertama jagungnya mau aku potong-potong dan aku mau pindahkan dulu ke dalam wadah. Dan ini tinggal dicuci bersih aja ya. Kebetulan tadi aku pergi ke pasar, jadi aku beli udang seperempat dan aku bawa pulang aja nih. Nah, pertama-tama udangnya mau aku bersihkan dulu bagian kepala, bagian kaki dan juga bagian ekornya. Jangan lupa nya dibuang dan tinggal dicuci bersih aja. Nah, ini dia rahasia bumbunya biar makin sedap. Apa aja yang aku pakai udah aku tulis di bagian atas ya, tinggal di screenshot aja. Nah, kalau semua bumbunya udah dimasukin ke dalam wadah, tinggal dimasukin aja tepung maizena dan ditambahkan dengan air secukupnya aja. Ini tinggal diaduk-aduk aja sampai tercampur merata, tinggalkan dulu. Untuk bumbu halusnya aku cuma pakai cabai merah, bawang putih dan juga sedikit jahe, ditambahkan dengan air secukupnya aja. Ini di blender sampai benar-benar halus ya. Kalau udah halus tinggal dimasukin aja margarin ke dalam wajan sampai dia cair kayak gini ya. Kalau udah cair tinggal dimasukin aja irisan bawang bombay dan juga bumbu halus tadi. Dimasak sampai dia wangi dan tanak. Kalau udah wangi dan tanak tinggal dimasukin aja air secukupnya aja. Terus ini dimasak sampai airnya mendidih ya. Kalau udah mendidih tinggal dimasukin aja jagung yang udah kita bersihkan tadi. Diaduk-aduk sampai dia tercampur merata. Kalau jagungnya udah empuk tinggal dimasukin aja udangnya. Nah, ini dimasak sampai dia matang ya. Kalau udah matang tinggal dimasukin aja larutan rahasianya tadi. Diaduk-aduk sebentar. Kalau udah mengental tinggal dimasukin aja irisan daun bawang dan juga sedikit tomat. Ini tinggal diaduk-aduk aja
sampai dia tercampur merata. Kalau udah tercampur merata tinggal disajikan aja deh. Nah ini dia udang saus Padang, dijamin deh bakalan nagih. Ya cobain di rumah. Nyesel aku kenapa baru tahu sekarang ternyata bikin keripik kentang yang disukai anak-anak yang gurih, renyah dan tahan lama itu ternyata bikinnya gampang banget. Kalau tahu dari dulu mungkin uang jajan beli keripik kentangnya udah bisa dijadikan beli emas ya. Nah pertama-tama kentang yang udah aku cuci bersih ini lanjut aku mau kelupasin dulu dari kulitnya. Kalau udah ini tinggal diiris tipis saja kayak gini. Aku pakai bantuan alat atau juga bisa dipakai manual ya. Kalau udah selesai semuanya ini tinggal dicuci bersih aja dengan air mengalir. Di dalam air mendidih aku mau masukin dulu garam dan cuka, terus kita masukin kentangnya. Ini dimasak selama 1 menit aja ya. Kalau udah ini tinggal diangkat lalu tiriskan. Untuk kentangnya aku rendam aja ke dalam air biasa selama 15 menitan. Kalau udah ini tinggal disaring aja ya. Nah jangan tunggu lama-lama, kentangnya langsung aja digoreng ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Kalau udah mengapung ini tinggal dibolak-balik aja ya sampai minyaknya tenang kayak gini. Kalau udah tenang tinggal diangkat lalu ditiriskan. Nah untuk bumbunya tergantung selera aja ya. Di sini aku pakai barbecue. Ini tinggal dimasukin aja, terus ditutup rapat dan ini tinggal disek-sek aja sampai dia benar-benar tercampur merata. Kalau udah tercampur merata ini tinggal disajikan aja. Gimana? Ini udah mirip banget kan sama yang dijual, gurih dan juga renyah. Ya cobain di rumah. Demi apa bikin kue lebaran yang satu ini nggak perlu lagi bikin encok dan minta pijit tempat suami. Nah pertama-tama aku mau iris dulu bawang merah dan juga bawang putihnya. Kalau udah lanjut aku mau iris cabai merahnya. Kalau semua bahannya udah teriris, lanjut di dalam wadah lain aku mau campurkan dulu tepung terigu dan juga tepung tapioka. Masukkan semua bahannya udah aku iris tadi, ditambahkan dengan daun seledri, kaldu bubuk, telur dan juga mentega. Ini diaduk sampai dia tercampur merata ya. Kalau udah tercampur merata masukin air secara bertahap aja sampai dia benar-benar kalis dan terbentuk kayak gini ya. Kalau udah ini dipindahkan ke dalam meja kerja. Ini dibagi menjadi 3 bagian aja. Terus ini dibentuk bulat-bulat kayak gini ya. Kalau udah terbentuk bulat kayak gini tinggal dibungkus saja ke dalam plastik. Kalau udah kebungkus ini tinggal dimasukin aja ke dalam freezer, diamkan selama 2 jam. Kalau udah 2 jam ini tinggal diiris tipis saja ya, setipis kesabaran kamu. Bisa gunakan pakai pisau kayak gini atau juga dengan pisau cutter ya biar hasilnya menipis. Kalau udah tinggal digoreng aja ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Jangan lupa dibolak-balik. Kalau udah berubah warna kayak gini tinggal diangkat lalu ditiriskan. Nah ini tinggal disajikan aja. Ini tuh benar-benar kriuk walaupun bikinnya simpel. Ya cobain di rumah. Telat banget nyobain menu yang satu ini walaupun cuma terbuat dari tempe tapi rasanya tuh enak banget. Nah pertama tempe ini mau aku buat jadi segitiga kayak gini ya. Kalau udah ini tinggal diiris tipis-tipis kayak gini aja. Kalau semuanya udah selesai ini tinggal dipindahkan aja ke dalam wadah dan ini mau aku sisihkan dulu. Lanjut aku mau bikin bumbu halusnya. Bumbu halusnya tuh gampang banget, cuma ada cabai setan, cabai merah, bawang putih dan juga terasi. Ini di blender sampai halus ya. Kalau udah halus campurkan dengan tempe, ditambahkan dengan telur dan juga tepung-tepungan. Untuk semua bahannya udah aku tulis di bagian atas ya biar makin wangi. Juga aku tambahkan daun jeruk. Ini bisa dilakukan dengan pisau ataupun juga dengan gunting kayak gini. Kalau udah ini tinggal diaduk-aduk aja sampai dia benar-benar tercampur merata. Kalau udah tercampur merata tinggal digoreng aja ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Digoreng sampai dia garing dan juga matang. Jangan lupa dibolak-balik ya. Kalau udah kuning keemasan kayak gini tinggal diangkat lalu ditiriskan. Walaupun cuma dari tempe tapi ini tuh benar-benar enak dan gurih banget. Nah untuk teman cocolnya di sini aku pakai cabai setan, bawang merah dan juga perasan jeruk nipis, ditambahkan dengan kecap dan air secukupnya aja. Ini tinggal dicecer aja ya, cobain di rumah. Modal satu bahan aja ternyata kita bisa bikin cemilan loh untuk isian toples di rumah. Jadi pertama-tama siapkan dulu tepung tapiokanya, terus dicampurkan aja dengan bumbu yang udah aku tulis di bagian atas ya. Kalau udah ini tinggal diaduk-aduk aja sampai dia tercampur merata. Kalau udah tercampur merata tinggal disiram aja dengan air panas. Lakukan aja secara bertahap sambil diaduk-aduk. Kalau udah menyatu kayak gini tinggal aku uleni aja dengan tangan. Tapi pastikan ini keadaan dalam hangat ya. Jangan diuleni dalam keadaan panas ya. Kalau udah kalis kayak gini tinggal diambil aja adonannya separuh, terus dibentuk dalam memanjang kayak gini. Biar mudah aku bentuk aja di atas meja kerja sampai adonannya habis ya. Nah karena aku pengen kerja cepat jadi aku pakai pisau aja, tapi juga bisa pakai gunting kok. Kalau udah semua adonannya terpotong aku tinggal taburi aja dengan tepung tapioka biar dia nggak saling menempel. Kalau udah terpisah kayak gini tinggal digoreng aja ke dalam minyak hangat. Di sini aku pakai api sedang cenderung kecil ya sampai dia mengembang kayak gini. Kalau udah mengembang dan kokoh ini tinggal diaduk-aduk aja biar matangnya merata. Kalau udah ini tinggal diangkat lalu ditiriskan. Nah ini bisa disajikan dalam keadaan original atau bisa ditaburi dengan bubuk barbecue. Terus ini tinggal diaduk-aduk aja sampai dia tercampur merata. Kalau udah tercampur merata ini tinggal dinikmati aja. Ini cocok banget teman untuk ngopi dan juga teman nonton drakor ya, cobain di rumah.
Happy banget dapat bocoran dari tetangga, katanya kalau mau bikin stik ala cafe gitu bahannya cuma dari singkong aja loh. Nah pertama-tama singkongnya mau aku belah kayak ini aja ya. Kalau udah ini tinggal dikelupasin aja dari kulitnya. Kalau udah dikelupasin dari kulitnya ini tinggal dipindahkan aja ke dalam wadah dan ditambahkan dengan air secukupnya aja. Ini dibersihkan sampai airnya bening kayak gini ya. Kalau udah bening kayak gini tinggal dimasukin aja ke dalam kukusan. Ini dikukus sampai dia matang. Kalau udah matang tinggal dipindahkan aja ke dalam wadah dan ini tinggal dihaluskan aja dengan apa yang ada di rumah. Nah jangan sampai lupa bagian tengahnya juga dibuang. Kalau udah ini tinggal dimasukin aja semua bahan yang udah aku tulis di bagian atas ya. Terus ditambahkan dengan air, ini secukupnya aja, diaduk-aduk sampai dia tercampur merata. Karena pakai sendok susah, jadi aku ngadoninnya pakai tangan aja yang udah aku cuci bersih ya, sampai dia kalis kayak gini. Kalau udah kalis tinggal dimasukin aja ke dalam plastik ukuran batu es. Nah ini tinggal dipipihkan aja dengan bantuan alat yang ada di rumah. Kalau udah selesai tinggal didiamkan aja selama 2 jam di freezer. Nah ini udah 2 jam, tinggal dibuka aja plastiknya. Karena ini terlalu besar, jadi aku belah aja menjadi 2 dan dipotong-potong besar kayak gini ya. Kalau semua adonannya udah selesai dipotong, tinggal digoreng aja ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Kalau untuk baliknya sampai setengah kering aja ya. Kalau udah kuning kemasan kayak gini tinggal diangkat lalu ditiriskan. Nah ini dia stik ala cafe-nya udah jadi, ditambahkan dengan bumbu barbecue ataupun dengan saus kesukaan kamu. Ini tuh enak banget, gurih. Yuk cobain di rumah. Siapa sangka cuma campurin kelapa parut dengan jagung udah bisa bikin cemilan yang enak loh. Nah pertama-tama jagungnya mau aku kelupasin dulu dari kulitnya. Kalau udah ini tinggal dibersihkan aja rambut-rambutnya. Nah untuk kulitnya jangan sampai dibuang ya. Untuk hasilnya yang cantik aku mau potong-potong dulu dan ini tinggal dicuci bersih aja. Nah kalau untuk jagungnya tinggal dipotong kecil-kecil kayak gini aja. Kalau udah ini tinggal disisir-sisir aja ya sampai semuanya habis. Jangan sampai mensisir rambut ya, tapi mensisir jagung ini. Kalau udah ini tinggal dimasukin aja ke dalam blender dan dihaluskan. Kalau udah halus tinggal dimasukin aja ke dalam sebuah wadah. Nah ini tinggal dimasukin aja tepung maizena, tepung terigu, gula pasir dan juga kelapa parut biar makin wangi. Aku tambahkan juga vanile. Kalau untuk takarannya udah aku tulis di bagian atas ya. Ini tinggal diaduk-aduk aja sampai dia tercampur merata. Kalau udah tercampur merata tinggal dimasukin aja ke dalam kulit jagung tadi dan dibungkus seperti dalam video. Lakukan sampai adonannya habis. Kalau udah habis ini tinggal dikukus saja ke dalam kukusan. Nah ini aku kukus sekitar 15 menitan ya. Kalau udah 15 menitan ini tinggal dilihat aja. Kalau udah matang tinggal disajikan aja deh. Nah ini dia udah dingin, tinggal dibuka aja. Rasanya tuh enak, gurih dan juga manis. Aromanya tuh harum banget. Yuk cobain di rumah. Semenjak menemukan resep rempeyek yang mudah, simpel, gurih, dan juga renyah, aku udah gak takut-takut lagi untuk bikin rempeyek. Nah pertama-tama kacang panahnya mau aku hancurin dulu ya. Kalau udah di dalam wadah lain, aku mau mencampurkan dulu tepung beras, marinasi bubuk, bawang putih bubuk, dan juga secukupnya garam. Lalu aku juga pecahkan 1 butir telur. Ini diaduk-aduk ya. Kalau udah tinggal dimasukin aja santan cair. Kalau untuk takarannya udah aku tulis di bagian atas ya. Masukin santannya bertahap aja biar dia nggak bergelindir. Kalau udah tinggal dimasukin aja kacang tanahnya. Dan ini aku juga masukin daun jeruk yang aku potong-potong kayak gini. Nah ini diaduk-aduk aja sampai dia tercampur merata. Kemudian tinggal digoreng aja ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Ini bagian pinggir wajahnya udah aku panaskan ya. Kalau udah ini tinggal disisir-sisir aja. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata. Kalau udah tenang minyaknya tinggal diangkat lalu ditiriskan. Nah ini dia rempeyeknya siap dihidangkan. Udah nggak takut-takut lagi bikin rempeyek untuk lebaran nanti. Nah ini tuh bener-bener renyah banget walaupun bikinnya simpel. Yuk cobain di rumah. Nyesel aku kenapa baru tahu sekarang ternyata bikin keripik kentang yang disukai anak-anak yang gurih, renyah, dan tahan lama itu ternyata bikinnya gampang banget. Kalau tahu dari dulu mungkin uang jajan beli keripik kentangnya udah bisa dijadikan beli emas ya. Nah pertama-tama kentang yang udah aku cuci bersih ini lanjut aku mau kelupasin dulu dari kulitnya. Kalau udah ini tinggal diiris tipis saja kayak gini. Aku pakai bantuan alat atau juga bisa dipakai manual ya. Kalau udah selesai semuanya ini tinggal dicuci bersih aja dengan air mengalir. Di dalam air mendidih aku mau masukin dulu garam dan cuka, terus kita masukin kentangnya. Ini dimasak selama 1 menit aja ya. Kalau udah ini tinggal diangkat lalu tiriskan. Untuk kentangnya aku rendam aja ke dalam air biasa selama 15 menitan. Kalau udah ini tinggal disaring aja ya. Nah jangan tunggu lama-lama, kentangnya langsung aja digoreng ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Kalau udah mengapung ini tinggal dibolak-balik aja ya sampai minyaknya tenang kayak gini. Kalau udah tenang tinggal diangkat lalu ditiriskan. Nah untuk bumbunya tergantung selera aja ya. Di sini aku pakai barbecue. Ini tinggal dimasukin aja terus ditutup rapat dan ini tinggal disek-sek aja sampai dia benar-benar tercampur merata. Kalau udah tercampur merata ini tinggal disajikan aja. Gimana? Ini udah mirip banget kan sama yang dijual, gurih dan juga renyah. Yuk cobain di rumah.
Demi apa? Bikin kue lebaran yang satu ini nggak perlu lagi bikin encok dan minta pijit tempat suami. Nah, pertama-tama aku mau iris dulu bawang merah dan juga bawang putihnya. Kalau udah lanjut aku mau iris cabai merahnya. Kalau semua bahannya udah teriris, lanjut di dalam wadah lain aku mau campurkan dulu tepung terigu dan juga tepung tapioka. Masukkan semua bahannya udah aku iris tadi, ditambahkan dengan daun seledri, kaldu bubuk, telur dan juga mentega. Ini diaduk sampai dia tercampur merata ya. Kalau udah tercampur merata, masukin air secara bertahap aja sampai dia benar-benar kalis dan terbentuk kayak gini ya. Kalau udah ini dipindahkan ke dalam meja kerja, ini dibagi menjadi 3 bagian aja. Terus ini dibentuk bulat-bulat kayak gini ya. Kalau udah terbentuk bulat kayak gini, tinggal dibungkus saja ke dalam plastik. Kalau udah kebungkus, ini tinggal dimasukin aja ke dalam freezer, diamkan selama 2 jam. Kalau udah 2 jam, ini tinggal diiris tipis saja ya, setipis kesabaran kamu. Bisa gunakan pakai pisau kayak gini atau juga dengan pisau cutter ya, biar hasilnya menipis. Kalau udah tinggal digoreng aja ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Jangan lupa dibolak-balik. Kalau udah berubah warna kayak gini, tinggal diangkat lalu ditiriskan. Nah, ini tinggal disajikan aja. Ini tuh bener-bener kriuk walaupun bikinnya simpel. Yuk cobain di rumah. Telat banget nyobain menu yang satu ini, walaupun cuma terbuat dari tempe tapi rasanya tuh enak banget. Nah, pertama tempe ini mau aku buat jadi segitiga kayak gini ya. Kalau udah ini tinggal diiris tipis-tipis kayak gini aja. Kalau semuanya udah selesai, ini tinggal dipindahkan aja ke dalam wadah. Dan ini mau aku sisihkan dulu. Lanjut aku mau bikin bumbu halusnya. Bumbu halusnya tuh gampang banget, cuma ada cabai setan, cabai merah, bawang putih dan juga terasi. Ini di blender sampai halus ya. Kalau udah halus, campurkan dengan tempe, ditambahkan dengan telur dan juga tepung-tepungan. Untuk semua bahannya udah aku tulis di bagian atas ya, biar makin wangi. Juga aku tambahkan daun jeruk. Ini bisa dilakukan dengan pisau ataupun juga dengan gunting kayak gini. Kalau udah ini tinggal diaduk-aduk aja sampai dia benar-benar tercampur merata. Kalau udah tercampur merata, tinggal digoreng aja ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Digoreng sampai dia garing dan juga matang. Jangan lupa dibolak-balik ya. Kalau udah kuning keemasan kayak gini, tinggal diangkat lalu ditiriskan. Walaupun cuma dari tempe, tapi ini tuh benar-benar enak dan gurih banget. Nah, untuk teman cocolnya di sini aku pakai cabai setan, bawang merah dan juga perasan jeruk nipis, ditambahkan dengan kecap dan air secukupnya aja. Ini tinggal dicecer aja ya, cobain di rumah. Modal satu bahan aja, ternyata kita bisa bikin cemilan loh untuk isian toples di rumah. Jadi pertama-tama siapkan dulu tepung tapiokanya, terus dicampurkan aja dengan bumbu yang udah aku tulis di bagian atas ya. Kalau udah ini tinggal diaduk-aduk aja sampai dia tercampur merata. Kalau udah tercampur merata, tinggal disiram aja dengan air panas. Lakukan aja secara bertahap sambil diaduk-aduk. Kalau udah menyatu kayak gini, tinggal aku uleni aja dengan tangan. Tapi pastikan ini keadaan dalam hangat ya. Jangan diuleni dalam keadaan panas ya. Kalau udah kalis kayak gini, tinggal diambil aja adonannya separuh, terus dibentuk dalam memanjang kayak gini. Biar mudah aku bentuk aja di atas meja kerja sampai adonannya habis ya. Nah, karena aku pengen kerja cepat, jadi aku pakai pisau aja, tapi juga bisa pakai gunting kok. Kalau udah semua adonannya terpotong, aku tinggal taburi aja dengan tepung tapioka biar dia nggak saling menempel. Kalau udah terpisah kayak gini, tinggal digoreng aja ke dalam minyak hangat. Di sini aku pakai api sedang cenderung kecil ya, sampai dia mengembang kayak gini. Kalau udah mengembang dan kokoh, ini tinggal diaduk-aduk aja biar matangnya merata. Kalau udah ini tinggal diangkat lalu ditiris. Nah, ini bisa disajikan dalam keadaan original atau bisa ditaburi dengan bubuk barbecue. Terus ini tinggal diaduk-aduk aja sampai dia tercampur merata. Kalau udah tercampur merata, ini tinggal dinikmati aja. Ini cocok banget teman untuk ngopi dan juga teman nonton drakor ya. Cobain di rumah. Happy banget dapat bocoran dari tetangga, katanya kalau mau bikin steak ala cafe gitu bahannya cuma dari singkong aja loh. Nah, pertama-tama singkongnya mau aku belah kayak ini aja ya. Kalau udah ini tinggal dikelupasin aja dari kulitnya. Kalau udah dikelupasin dari kulitnya, ini tinggal dipindahkan aja ke dalam wadah dan ditambahkan dengan air secukupnya aja. Ini dibersihkan sampai airnya bening kayak gini ya. Kalau udah bening kayak gini, tinggal dimasukin aja ke dalam kukusan. Ini dikukus sampai dia matang. Kalau udah matang, tinggal dipindahkan aja ke dalam wadah dan ini tinggal dihaluskan aja dengan apa yang ada di rumah. Nah, jangan sampai lupa bagian tengahnya juga dibuang. Kalau udah ini tinggal dimasukin aja semua bahan yang udah aku tulis di bagian atas ya. Terus ditambahkan dengan air, ini secukupnya aja, ini diaduk-aduk sampai dia tercampur merata. Karena pakai sendok susah, jadi aku ngadoninya pakai tangan aja yang udah aku cuci bersih ya, sampai dia kalis kayak gini. Kalau udah kalis tinggal dimasukin aja ke dalam plastik ukuran batu es. Nah, ini tinggal dipipihkan aja dengan bantuan alat yang ada di rumah. Kalau udah selesai, tinggal didiamkan aja selama 2 jam di freezer. Nah, ini udah 2 jam, tinggal dibuka aja plastiknya. Karena ini terlalu besar, jadi aku belah aja menjadi 2 dan dipotong-potong besar kayak gini ya. Kalau semua adonannya udah selesai dipotong, tinggal digoreng aja ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Kalau untuk baliknya sampai setengah kering aja ya. Kalau udah kuning kemasan kayak gini, tinggal diangkat lalu ditiriskan. Nah, ini dia steak ala cafe-nya udah jadi, ditambahkan dengan bumbu barbecue ataupun dengan saus kesukaan kamu. Ini tuh enak banget, gurih. Yuk cobain di rumah.
Siapa sangka cuma campurin kelapa parut dengan jagung udah bisa bikin cemilan yang enak loh. Nah pertama-tama jagungnya mau aku kelupasin dulu dari kulitnya. Kalau udah ini tinggal dibersihkan aja rambut-rambutnya. Nah untuk kulitnya jangan sampai dibuang ya. Untuk hasilnya yang cantik aku mau potong-potong dulu dan ini tinggal dicuci bersih aja. Nah kalau untuk jagungnya tinggal dipotong kecil-kecil kayak gini aja. Kalau udah ini tinggal disisir-sisir aja ya sampai semuanya habis. Jangan sampai mensisir rambut ya, tapi mensisir jagung ini. Kalau udah ini tinggal dimasukin aja ke dalam blender dan dihaluskan. Kalau udah halus tinggal dimasukkan aja ke dalam sebuah wadah. Nah ini tinggal dimasukin aja tepung maizena, tepung terigu, gula pasir dan juga kelapa parut biar makin wangi. Aku tambahkan juga vanile. Kalau untuk takarannya udah aku tulis di bagian atas ya. Ini tinggal diaduk-aduk aja sampai dia tercampur merata. Kalau udah tercampur merata tinggal dimasukin aja ke dalam kulit jagung tadi dan dibungkus seperti dalam video. Lakukan sampai adonannya habis. Kalau udah habis ini tinggal dikukus saja ke dalam kukusan. Nah ini aku kukus sekitar 15 menitan ya. Kalau udah 15 menitan ini tinggal dilihat aja. Kalau udah matang tinggal disajikan aja deh. Nah ini dia udah dingin, tinggal dibuka aja. Rasanya tuh enak, gurih dan juga manis. Aromanya tuh harum banget. Ya cobain di rumah. Semenjak menemukan resep rempeyek yang mudah, simpel, gurih, dan juga renyah, aku udah gak takut-takut lagi untuk bikin rempeyek. Nah pertama-tama kacang tanahnya mau aku hancurin dulu ya. Kalau udah di dalam wadah lain, aku mau mencampurkan dulu tepung beras, marinasi bubuk, bawang putih bubuk, dan juga secukupnya garam. Lalu aku juga pecahkan 1 butir telur. Ini diaduk-aduk ya. Kalau udah tinggal dimasukin aja santan cair. Kalau untuk takarannya udah aku tulis di bagian atas ya. Masukin santannya bertahap aja biar dia nggak bergelindir. Kalau udah tinggal dimasukin aja kacang tanahnya. Dan ini aku juga masukin daun jeruk yang aku potong-potong kayak gini. Nah ini diaduk-aduk aja sampai dia tercampur merata. Kemudian tinggal digoreng aja ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Ini bagian pinggir wajahnya udah aku panaskan ya. Kalau udah ini tinggal disisir-sisir aja. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata. Kalau udah tenang minyaknya tinggal diangkat lalu ditiriskan. Nah ini dia rempeyeknya siap dihidangkan. Udah nggak takut-takut lagi bikin rempeyek untuk lebaran nanti. Nah ini tuh bener-bener renyah banget walaupun bikinnya simpel. Ya cobain di rumah.